Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi yaitu tentang tips dan trik sistem persamaan linear dua parabel atau yang sering disingkat dengan istilah SPLDP. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Soal yang pertama, 1/3x ditambah 1/2y sama dengan 1. Lalu 1/2x ditambah 1/4y sama dengan negatif 1/2. Nah, dari dua buah persamaan ini, kita diminta untuk menentukan nilai x dan juga nilai y-nya. Bagaimana caranya? Perhatikan langkah-langkah pengerjaannya. Ini sebenarnya sangat mudah sekali. Nah, jika kita bertemu bentuk persamaan yang ada pecahannya seperti ini, maka langkah pertama yang akan kita lakukan, cari KPK dari penyebutnya ini. Berapa KPK dari 3 dan 2? Tentunya adalah 6. Itu artinya semua angka yang ada di persamaan ini kita kalikan dengan KPK-nya tadi, yaitu 6. Ingat, KPK dari 3 dan 2 itu adalah 6. Lanjut, kita kalikan 1/3x dikali 6. Caranya perhatikan, 1 dikali 6 hasilnya 6, lalu dibagi 3 hasilnya 2. Maka di sini kita tulis 2x karena di sini ada x-nya. Lanjut ditambah 1/2y dikali 6. Caranya 1 dikali 6 hasilnya 6, lalu dibagi 2 hasilnya 3. Karena di sini ada y-nya, maka di sini kita tulis 3y. Sama dengan 1 dikali 6 hasilnya 6. Dan ini kita misalkan sebagai persamaan 1. Lanjut ke persamaan yang di bawah sini. Cari KPK dari ketiga penyebutnya ini. Berapa KPK dari 2, 4, dan 2 ini? Tentunya adalah 4. Itu artinya semua angka yang ada di sini kita kalikan dengan KPK-nya tadi, yaitu 4. Ingat, 4 ini merupakan KPK dari ketiga penyebutnya ini. Sehingga jadinya sekarang 1/2x dikali 4 hasilnya yaitu berapa? Caranya perhatikan. 1 dikali 4 hasilnya 4, lalu dibagi 2 hasilnya 2. Karena di sini ada x, maka di sini kita tulis 2x. Lalu ditambah 1/4y dikali 4 hasilnya 1y, atau boleh kita tulis y saja. Sama dengan negatif 1/2 dikali 4 hasilnya negatif 2. Dan ini kita misalkan sebagai persamaan 2. Nah, setelah kita mendapatkan dua buah persamaan seperti ini, langkah selanjutnya, barulah kita akan menggunakan yang namanya metode eliminasi, atau boleh juga substitusi, atau boleh juga campuran, tergantung dari mana permintaan gurunya. Oke, namun kali ini yang kita gunakan yaitu metode campuran antara eliminasi dan substitusi. Perhatikan yang pertama, eliminasi parabel x pada persamaan 1 dan 2. Ingat, kita boleh mengeliminasi terlebih dahulu parabel x atau boleh juga parabel y yang terlebih dahulu. Nanti jawabannya pasti sama. Namun kali ini yang pertama kita eliminasi yaitu parabel x pada persamaan 1 dan 2. Maka kita salin kembali persamaan 1 dan 2-nya. Ini persamaan 1 dan di bawah ini persamaan 2. Karena yang akan kita eliminasi di sini yaitu parabel x, maka perhatikan angka di depan parabel x. Kebetulan angka di depan parabel x sudah sama. Kalau sudah sama, itu artinya boleh langsung kita operasikan. Nah, untuk tanda di sini, perhatikan apakah dia tambah atau kurang, itu dia tergantung tanda pada parabel yang akan kita eliminasi. Kan sini parabel x yang akan kita eliminasi. Maka perhatikan tanda di depan parabel x ini. Kalau dia sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka di sini tandanya kurang. Sedangkan kalau tandanya berbeda, yang satu positif, yang satu negatif, maka di sini tandanya tambah. Lanjut. 2x dikurang 2x 0 atau habis, lalu 3y dikurang y, hasilnya 2y. Sama dengan 6 dikurang negatif 2, hasilnya positif 8. Y sama dengan 8 yang sini dibagi dengan 2 yang sini.
Sehingga kita peroleh hasil bagi dari 8 bagi 2. Hasilnya adalah 4. Ini baru nilai Y-nya. Selanjutnya kita sambung di sebelahnya. Perhatikan. Sekarang kita akan mencari nilai X-nya lagi. Nah, karena kita menggunakan campuran, maka setelah eliminasi, maka selanjutnya kita pakai substitusi lagi. Oke. Akan kita substitusikan nilai Y yang kita peroleh tadi ke persamaan 2. Nah, kita boleh menggunakan persamaan 1 juga boleh, atau persamaan 2 juga boleh, terserah. Nanti jawabannya pasti sama. Kali ini yang kita gunakan itu persamaan 2. Maka kita salin kembali persamaan yang kedua tadi. 2X tambah Y sama dengan negatif 2. Selanjutnya, perhatikan. 2X ditambah Y yang di sini, kita ganti dengan Y yang kita peroleh tadi, yaitu 4. Sama dengan negatif 2. 2X sama dengan negatif 2, lalu positif 4 pindah ruas ke kanan, jadinya negatif 4. 2X sama dengan negatif 2 kurang 4, hasilnya negatif 6. Sehingga kita peroleh nilai X-nya, yaitu sama dengan negatif 6 yang sini dibagi dengan 2 yang sini. Dan kita peroleh hasil bagi dari negatif 6 dibagi 2, hasilnya yaitu negatif 3. Dan inilah dia jawabannya, di mana kita peroleh nilai X-nya yaitu negatif 3 dan nilai Y-nya positif 4. Bagaimana? Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Oke, lanjut ke contoh soal yang nomor 2, biar benar-benar paham. Soal yang kedua. 3 per X ditambah 7 per Y sama dengan negatif 1. Lalu yang di bawahnya 1 per X dikurang 3 per Y sama dengan 5. Oke, perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Jika kita ketemu soal seperti ini, oke, sistem persamaan linear 2 parabel yang parabelnya ada di bagian bawah, X-nya di bawah, maka cara penyelesaiannya. Pertama perhatikan, kita misalkan 1 per X itu sama dengan A misalnya. Dan 1 per Y kita misalkan sebagai B. Ingat, kalau parabelnya terletak di bawah, maka cara penyelesaiannya pakai pemisalan. Terserah mau misalkan sebagai AB atau PQ atau MN, terserah. Oke? Mana yang rasanya nyaman untuk kalian gunakan. Lanjut, setelah kita misalkan, maka sekarang jadinya perhatikan. 3 per X, karena tadi 1 per X sudah kita misalkan sebagai A, maka 3 per X jadinya sekarang yaitu 3A. Lalu ditambah 7 per Y, sekarang jadinya 7B. Sama dengan negatif 1, dan ini kita misalkan sebagai persamaan 1. Lanjut yang di bawahnya lagi. 1 per X, kita misalkan tadi sebagai A. Lalu dikurang 3 per Y. Itu sekarang kita rubah cara penulisannya menjadi 3B sama dengan 5. Dan ini kita misalkan sebagai persamaan 2. Nah, setelah kita mendapatkan dua buah persamaan, maka langkah selanjutnya kita boleh menggunakan eliminasi atau substitusi atau boleh juga yang campuran. Tergantung dari permintaan gurunya. Oke? Nah, kali ini kita akan menggunakan metode campuran saja karena itu salah satu yang termudah. Perhatikan. Akan kita eliminasi parabel A maksud kami pada persamaan 1 dan 2. Ingat, kita boleh eliminasi parabel A terlebih dahulu atau boleh juga yang B terlebih dahulu juga boleh. Nanti jawabannya pasti sama. Oke. Eliminasi parabel A persamaan 1 dan 2. Maka kita salin kembali persamaan 1 dan persamaan 2. Oke, perhatikan di sini. Yang akan kita eliminasi di sini yaitu parabel A, maka perhatikan angka di depan parabel A. Di atas, di depan angka A ini ada angka 3, dan di bawah sini tidak ada angkanya. Kalau tidak ditulis angkanya, itu artinya ada angka 1. Itu perlu diingat. Oke? Di atas ada angka 3, di bawah ada angka 1. Maka di sini kita kalikan secara terbalik. Yang di atasnya yang kita kali 1, dan yang di bawahnya kita kali 3. Ingat, 1 ini berasal dari 1 yang sini, dan 3 ini berasal dari 3 yang depan sini. Lanjut, sekarang kita kalikan terlebih dahulu. 1 dikali 3A hasilnya 3A. Lalu ditambah 1 dikali 7B hasilnya 7B. Sama dengan 1 dikali negatif 1 hasilnya negatif 1. Lalu yang di bawahnya lagi. 3 kali A hasilnya 3A. Lalu dikurang.
3 kali 3B hasilnya 9B sama dengan 3 kali 5 hasilnya 15. Lanjut, perhatikan. Ingat tadi, untuk selanjutnya perhatikan angka di depan parabel yang akan kita eliminasi, yaitu parabel A ini. Jika tanda di depan sini sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka tanda di sini dia dikurang. Sedangkan kalau tandanya berbeda, misalnya satu positif, yang satunya negatif, maka tanda di bagian sini ditambah. Lanjut. 3A dikurang 3A 0 atau habis, lalu 7B dikurang negatif 9B hasilnya positif 16B. Sama dengan negatif 1 dikurang 15 hasilnya negatif 16. Sehingga kita peroleh nilai B-nya itu sama dengan negatif 16 yang sini dibagi dengan positif 16 yang sini. Dan kita peroleh hasil baginya yaitu negatif 1. Ini dia nilai B-nya. Selanjutnya kita akan mencari nilai A-nya lagi. Nah, untuk mencari nilai A, karena kita menggunakan metode campuran, maka selanjutnya akan kita substitusikan lagi nilai B yang kita peroleh tadi ke salah satu persamaan 1 atau 2. Terserah mau persamaan mana yang akan kita gunakan, nanti jawabannya pasti sama. Kali ini yang kita gunakan yaitu persamaan kedua. Perhatikan, maka kita salin kembali persamaan 2. A kurang 3B sama dengan 5. Nah, sekarang tinggal kita ganti saja nilai B yang di sini dengan nilai B yang kita peroleh tadi, negatif 1. Maka jadinya sekarang A dikurang 3, perhatikan, dan B-nya ganti dengan negatif 1. Lalu sama dengan 5. A negatif 3 dikali negatif 1, hasilnya positif 3. Sama dengan 5. A sama dengan 5, lalu positif 3 pindah ruas jadi negatif 3. Maka A sama dengan 2. Ini dia nilai A dan B-nya. Nah, sampai sini belum selesai. Yang ditanyakan tadi yaitu nilai X dan nilai Y, bukan nilai A dan nilai B. Maka kita kembali ke pemisalan tadi. Perhatikan, misalkan 1 per X-nya sama dengan A. Lalu 1 per Y sama dengan B. Kita selesaikan yang 1 per X sama dengan A terlebih dahulu. Perhatikan. 1 per X sama dengan nilai A. Sudah kita peroleh tadi 2. Sehingga untuk mendapatkan nilai X di sini, tinggal kita tukar posisi. 2 pindah ke sini, X-nya pindah ke sini. Maka nilai X-nya yaitu sama dengan 1 per 2. Ini dia nilai X-nya. Lanjut ke nilai Y lagi. 1 per Y sama dengan B. B-nya berapa tadi? Yaitu negatif 1. Maka untuk memperoleh nilai Y, tinggal tukar posisi saja. Y-nya pindah ke sini, dan negatif 1-nya pindah ke bawah sini. Maka Y sama dengan 1 dibagi negatif 1. Dan 1 dibagi negatif 1 hasilnya adalah negatif 1. Ini dia nilai X dan juga nilai Y-nya. Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Oke, demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.